Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cynthia Ella Rizka, NPM 104191086, Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum. Saya akan menjelaskan tentang hasil penelitian saya dengan judul Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dihubungkan dengan Asas Keadilan. Selanjutnya, di dalam bab 1 terdapat latar belakang. Latar belakang saya berisi tentang tindak pidana yang dilakukan oleh anak saat ini semakin meluas dan beragam. Perilaku anak yang menyimpang sering disebut dengan kejahatan anak. Perilaku tersebut tidak sesuai dengan norma-norma yang ada di masyarakat sehingga timbullah pelanggaran-pelanggaran yang pada akhirnya cenderung ke arah tindak pidana. Pembinaan, pengembangan, dan perlindungan anak memerlukan peran orang tua, masyarakat, lembaga perlindungan anak, dan lembaga pendidikan. Dan jika anak melakukan kesalahan dan tindak pidana, maka anak sudah sepatutnya mendapat perlindungan dalam hal proses peradilan sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah suatu bentuk kenakalan seorang anak dapat bertanggung jawab atas semua kesalahannya karena lingkungan sekitarnya. Karena lingkungan sekitarnya juga memberi peluang untuk melakukan pelanggaran hukum, sehingga proses peradilannya pun mempunyai perbedaan dengan peradilan umum lainnya. Proses peradilannya pun mempunyai perbedaan dengan peradilan umum lainnya, dikarenakan demi menghindari tekanan psikologis terhadap anak yang melanggar norma ataupun hukum yang beredar. Perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang teknologi, merupakan salah satu faktor yang sangat besar terjadinya tindak pidana di kalangan masyarakat dewasa maupun tindak pidana yang dilakukan oleh anak masih terjadi di Indonesia. Fenomena yang terjadi perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah, lebih khususnya dari Komisi Perlindungan Anak yang memiliki peran penting dalam menanggapi berbagai kasus anak yang terjadi. Dalam kasus pada Pengadilan Negeri Magelang dalam putusan nomor 12 pidana khusus anak 2022, Pengadilan Negeri Mungkit terdakwa anak berhadapan dengan hukum yang masih berumur 15 tahun dan berstatus pelajar, telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Perbuatan terdakwa dalam putusan nomor 12 pidana khusus anak 2022 Pengadilan Negeri Mungkit melanggar pasal 340 KUHP, yaitu barang siapa yang dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan rencana atau mort dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Putusan hakim dalam putusan nomor 12 pidana khusus anak 2022 Pengadilan Negeri Mungkit tidak mencapai pidana yang maksimum. Sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku memiliki pertimbangan yang berbeda dalam putusan pidana. Majelis hakim hanya menjatuhkan pidana penjara selama 8 tahun. Identifikasi masalah yang saya teliti adalah satu, apakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan nomor 12 pidana khusus anak 2022 Pengadilan Negeri Mungkit dalam kasus pembunuhan berencana. Kedua, mengapa hakim tidak menjatuhkan sanksi pidana maksimum terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dalam putusan nomor 12 pidana khusus anak 2022 Pengadilan Negeri Mungkit sebagai pertanggungjawaban pidana. Selanjutnya, di dalam bab 4 saya membahas tentang dua poin, yaitu pertama, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan nomor 12 pidana khusus anak 2022 Pengadilan Negeri Mungkit dalam kasus tindak pidana pembunuhan berencana yang berisikan penjatuhan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan berencana yang divonis pidana tidak maksimum dalam putusan nomor 12 pidana khusus anak 2022 Pengadilan Negeri Bungkit. Hakim tidak sempat mengesampingkan dakwaan jaksa Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak telah menyebutkan batas minimum khusus yang berupa pidana penjara 4 tahun dan pidana denda minimal 60 juta rupiah, sehingga hakim tidak boleh memberikan pidana terhadap pelaku berada di bawah ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak. Setiap hakim mempunyai pertimbangan tertentu dalam menjatuhkan berat ringannya pidana terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan berencana. Terdapat kesenjangan antara ancaman pidana dalam teori KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Dan dalam praktik yang bersumber dari putusan hakim yang didasarkan pada keyakinan hakim, peraturan hukum yang ancaman pidananya dalam KUHP hanya menyebutkan batas maksimum khusus tanpa batas minimum khusus. Dakwaan jaksa, faktor pelaku tindak pidana, dan pelaku di luar tindak pidana. Pertimbangan hakim terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan berencana bahwa hakim sepenuhnya memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan pasal 182 ayat 6 KUHP. Selanjutnya, dasar pertimbangan hukum hakim terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan berencana yang divonis pidana tidak maksimum dalam putusan nomor 12 pidana khusus anak 2022 Pengadilan Negeri Mungkit adalah dakwaan jaksa, tujuan pemidanaan, hal-hal yang meringankan dan memberatkan. Majelis hakim cenderung tidak menjatuhkan pidana maksimum, harapan pelaku tidak mengulangi perbuatannya, motif tindak pidana, sikap pelaku setelah melakukan tindak pidana, akibat yang ditimbulkan, serta aplikasi teori-teori yang berkaitan dengan dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dalam sidang pengadilan. Teori pertimbangan hakim menurut McKenzie yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan putusan dalam suatu perkara yaitu teori keseimbangan, teori pendekatan seni dan intuisi, teori pendekatan keilmuan, teori pendekatan pengalaman, teori ratio decidendi. Poin kedua di dalam bab 4 yaitu hakim tidak menjatuhkan sanksi pidana maksimum terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dalam putusan nomor 12 pidana khusus anak 2022 Pengadilan Negeri Mungkit sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana. Pertimbangan yang digunakan dalam penegak hukum terhadap terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab
terhadap perbuatan yang dilakukannya. Sehingga berdasarkan hal tersebut sebagaimana azas tiada pidana tanpa kesalahan. Dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dalam hal ini terdapat 4 alat bukti sebagaimana pasal 184 KUHP, sehingga berdasarkan hal tersebut dalam ketentuan pasal 183 KUHP. Majelis Hakim menjatuhkan hukuman dengan penjara 8 tahun. Secara yuridis, sanksi pidana maksimum terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dalam putusan nomor 12 pidana khusus anak 2022 Pengadilan Negeri Mungkit, yakni anak sebagai pelaku sanksi tindak pidana pembunuhan berencana dalam putusan nomor 12 pidana khusus anak 2022 Pengadilan Negeri Mungkit tersebut memang sudah memenuhi ketentuan pasal 340 KUHP Jumpo, Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Namun terkadang putusan hakim tidak pernah mencapai pidana yang maksimum seperti yang tercantum dalam undang-undang. Di dalam bab 5, saya memiliki kesimpulan. Pertama, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan nomor 12 pidana khusus anak 2022 Pengadilan Negeri Mungkit dalam kasus tindak pidana pembunuhan berencana adalah dakwaan jaksa tujuan pemidanaan hal-hal yang meringankan dan memberatkan majelis hakim cenderung tidak menjatuhkan hukuman pidana maksimum. Harapan pelaku tidak mengulangi perbuatannya, motif tindak pidana, sikap pelaku setelah melakukan tindak pidana akibat yang ditimbulkan. Kedua, hakim tidak menjatuhkan sanksi pidana maksimum terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dalam putusan nomor 12 pidana khusus anak 2022 Pengadilan Negeri Majelis Hakim, putusan Pengadilan Negeri Mungkit yang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasar keyakinan dengan alat bukti yang cukup guna mewujudkan cita hukum yakni kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan hukum, maka vonis hakim lebih menitik beratkan kepada perbuatan pelaku yang terlalu kejam dan sadis sehingga dijatuhi hukuman penjara selama 8 tahun. Saran saya, sebaiknya penegakan hukum khususnya hakim dalam memberikan pertimbangan hendaknya lebih mempertimbangkan keadaan pelaku yang masih anak di bawah umur, maka hal ini tentunya mensyaratkan mengenai bentuk pidana dan pembinaan khusus terhadap pelaku untuk dapat mengembangkan kontrol diri dan untuk menghindari pengaruh negatif terhadap anak, yaitu stigma mental dan perilaku yang tertekan dalam lingkungan penjara. Sebaiknya penegak hukum dalam hal ini adalah hakim hendaknya menjatuhkan pidana tambahan seperti pidana edukasi, mengingatkan bahwa kejahatan terhadap anak di Indonesia terus meningkat, sehingga hal ini dapat menjadi salah satu pertimbangan hakim dalam memberikan pidana maksimum terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan berencana. Sekian presentasi dari saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.